Baik, dosa besar ke-71 adalah menahan kelebihan air. Jadi Imam Adz-Dzahabi menulis dalam bahasa Arab itu menahan fadlul ma' ya. Jadi man'u fadlul ma', sengaja menahan kelebihan air. Seperti biasa sebelum saya baca dalilnya, saya akan masuk dalam muqaddimah agar lebih jelas apa yang dimaksud. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu ya cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar, dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariyah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal. Memberi makan umumnya. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi mohon maaf air seni kita, air kencing dan buang air besar jadi tinja itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang dibutuhkan diambil, diserat, gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan, atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minal ma'i kulli syai' hayy. Kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan, tapi manusia nggak bisa hidup kalau sebulan nggak minum. Bukan sebulan, seminggu nggak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Ghifar, dia khawatir.
Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zam-Zam, nggak makan apa-apa. Dan bisa, gitu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Bisa hidup. Apalagi memang Zam-Zam punya kelebihan. Ya. Zam-Zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan? Intinya air. Fungsi air banyak sekali, kan gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya 1 kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf, di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau sempat ingin membuka puasakan orang, sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja, diiklankanlah di Madinah, ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang, ingin cari pahala. Orang semua diiklanin, Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang, gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu dan disuruh antri di sumur, gitu kan. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu, tidak ada sumber air yang lain, gitu kan. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu. Antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan, silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini, maka selesai buka puasanya Amir Mu'minin, gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan, ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwah, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum 1 gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya. Dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali. Karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada 2 sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada
anaknya, kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Ya. Termasuk ya, yang dianjurkan adalah sering-sering ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin, Ustadz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustadz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustadz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam, sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, nggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000. Beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Ada kakak ipar saya di Ternate. Saya pernah ceramah di sana. Waktu itu kebetulan agak malam pulangnya, sekitar jam 11 hampir jam 12 malam. Saya pulang dari ceramah ke rumahnya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba suara seng belakang rumahnya ribut, ada seperti batu yang jatuh. Lalu saya tanya, apa ini? Dia bilang, ini mangga saya baru jatuh. Matang, enak nih. Orang sana bilang mangga madu. Di sini orang Jakarta bilang mana lagi kali ya. Jadi ada titik-titik madunya. Baiklah, diambil satu. Memang benar manis luar biasa, Masya Allah. Sampai dipotongin makan. Tapi ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol masalah mangga itu. Sempat dia ucapin kalimat, saya yakin dia tidak bermaksud apa-apa, gitu kan? Karena dia sangat polos ceritain gitu. Dia bilang, alhamdulillah pohon mangga ini sepanjang tahun berbuah, sepanjang tahun berbuah. Jadi nggak pernah berhenti buahnya. Saya tanya kenapa? Kok bisa sepanjang tahun dikasih bibit tertentu atau ada apa? Dia bilang enggak. Saya nggak pernah urus di belakang rumah tuh. Jadi memang tertanam, dia pohon ini makan minum sendiri dari tanah gitu. Saya nggak pernah urus pohon ini. Tapi saya tidak pernah larang orang metik. Siapapun mau ambil silahkan. Oh gitu, baik. Besok selesai sholat subuh, saya ke belakang rumahnya ngelihat pohon mangga itu. Pohon mangga itu tingginya cuma 3 meteran mungkin, tidak terlalu tinggi. Bukan pohon yang beringin besar, cuma pohon mangga 3 meter. Tapi Masya Allah buahnya itu saking banyaknya dan lebatnya, itu sampai tergelantung jatuh kesentuh
tanah di sekitar situ, banyak sekali. Dan ternyata pohon itu memang setengahnya itu berada di luar temboknya, setengah ada di dalam temboknya. Jadi yang di luar tembok itu dibiarin saja, mau anak-anak pulang sekolah diambil, mungkin ada orang yang ambil, dipetikin, dijual, dia biarin aja, nggak ada masalah, bagi. Subhanallah, karena itu buahnya nggak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Banyak orang nggak paham nih masalah poin-poin seperti ini. Dia mikir dengan cara menahan. Ya, kalau kita istilahkan kalau uang itu ditabung terus menerus tidak diinfakkan, itu berarti dia akan kaya. Keliru. Dalam Islam sebaliknya tuh, makin rutin dikeluarkan di jalan Allah, maka makin banyak dia datang. Riwayat Bukhari menjelaskan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau pernah satu malam kedatangan keuntungan satu peti koin emas, ya, satu peti emas, ya, terdiri dari koin-koin emas, banyak sekali. Beliau duduk depan emas tersebut sambil merenung, istrinya datang, kenapa? Dia bilang, ini saya belum pernah untung sebanyak ini. Saya tidak mungkin ya mau membiarkan dia nginap di rumah saya malam ini. Bantuin saya. Dibantuin, ditaruh di karung-karung kecil-kecil gitu, dibagiin semua. Tidak ada yang diambil sama dia. Keuntungan dasar yang biasa dia dapat ada, tapi ini keuntungan lebih yang tidak masuk di akal gitu. Dia merasa jangan sampai Allah uji dia, diambil dikeluarin semua, infakin. Besok datang 2 peti. Besok langsung spontan. Saya tidak menantang antum bilang terima gaji 5 juta langsung infakin 5 juta ya. Tapi kalau ada yang mau coba boleh lah. Tapi ini butuh keyakinan benar nih, keluarin, gitu kan? Pada saat itu Abraham memang mengeluarkan, luar biasa. Beliau keluarkan, datang besok 2 peti. Ini riwayat sahih. Beliau infakkan, besok 2 peti dihabisin sama istrinya, sibuk membagiin. Lusanya 3 peti. Keluarin 3 peti, lusanya lagi 4 peti, sampai terus begitu tiap hari. Setiap diinfakkan habis, datang double, datang terus. Saya kasih contoh kecil. Kalau antum sempat diamanahkan oleh Allah, tapi melalui manusia biasanya ya. Misal, ini saya titip ya, uang, tolong diinfakkan untuk masjid sana. Atau ini saya mau ikut apa, ikut kegiatan kurban atau apa. Antum jalanin coba deh. Kalau antum jalanin amanah itu, yakin itu bertambah terus gitu. Saya subhanallah coba jalankan, ini ada program ini di setiap ceramah saya. Kurban misalnya, kemarin kurban begitu. Baik, ini nomor rekeningnya. Hari pertama saya iklanin 2 seminggu nggak ada berita. Setelah itu sampai saya nyatatnya itu buru-buru gara-gara terlalu banyak yang masuk. Ini Ustaz sudah transfer sekian, terus masuk gitu kan. Tahun lalu saya jalankan cuma memberikan kepada teman-teman di yayasan, di Makassar saya sembelih sendiri, kemudian di Jawa Tengah itu dijalankan sama teman-teman yang saya amanahkan, ada murid saya di sana, kemudian berjalanlah. Alhamdulillah tahun ini malah double lagi, terus menerus begitu. Jadi makin kita jalankan tuh, makin luar biasa itu. Begitu terus, ya begitu terus. Sekali kita berhasil mendidik 1-2 anak, Allah kasih anak yang ketiga. Berhasil lagi Allah mudahin punya anak yang selanjutnya dan seterusnya, begitu terus. Begitu pula ini kalau ada orang yang mau poligami, sukses dulu yang pertama, baru Allah kasih yang kedua. Kalau satu masih berantakan kemudian mau bicara hak veto gitu kan, saya laki-laki harus bisa, nggak boleh kamu nggak terima nggak usah, itu dari mana hukumnya? Nggak bisa. Suksesin dulu, insya Allah Allah akan kasih jalan. Tapi itu bukan bahasan kita, nanti jadi panjang lagi. Jangan ada yang tanya poligami sebentar ya. Ini bahasa menahan air. Kemudian termasuk juga amal jariah selain membuka puasakan orang, memberikan makan tadi tamu, mentraktir teman-teman gitu kan, juga termasuk ya, menyiapkan fasilitas air itu sendiri. Seperti misalnya sumur. Kita berapa kali dulu dalam pengajian, tapi masjid sini memang belum. Saya punya beberapa teman-teman di Sulawesi Tengah kemarin dengan di Jawa Tengah itu kita mengadakan penggalian sumur. Penggalian sumur ini subhanallah sampai saya terharu, ada satu kampung di Sulawesi Tenggara itu. Jadi daerah Kendari ke dalam sana gitu kan. Itu di satu perkampungan yang jauh. Kebetulan ini sekretaris yayasan saya. Ya, saya punya yayasan di Makassar alias As-Sabat. Ini sekretaris saya sendiri yang berangkat ke sana. Dia bilang, Ustadz tahu, waktu kita belum buatin bendungan sumur ini, kebetulan ini bukan sumur waktu itu, ada mata air tapi agak tinggi di atas gunung gitu ya. Kemudian itu selama ini masyarakat harus naik sekitar 3 kilo untuk ngambil air,
kemudian untuk hidup, untuk masak, tidak ada sungai di situ. Nggak ada sungai, air hujan pun ada, tapi ya kalau hujan kebanyakan diserap sama gunung-gunung dan pohon-pohon yang ada. Intinya masyarakat hidup dari mata air itu. Terus dia bilang, saya datang, mau gali sumur, agak susah, ditunjukkan mata air tersebut. Lalu dengan biaya kalau tidak salah itu 4,5 juta yang terkumpul swadaya dari beberapa jamaah pengajian saya, alhamdulillah saya iklanin itu, kita buatin dia di bendung itu, mata airnya dibuatin ya, saluran yang benar, dibuatin selang yang pengaliran yang bagus sampai turun ke bawah ke perkampungan mereka, dan itu kita letakkan pas dekat masjid. Masjid ini selama ini kalau mau wudhu naik 3 kilometer ke atas, mau mandi naik ke sana, mau masak naik ke sana, itu diturunin airnya sampai ke masjid tadi. Akhirnya masjid ini di baknya terisi air selalu, kena mata air, masyarakat juga tinggal jalan 10 meter, 20 meter sudah bisa ambil air, masjidnya jadi bisa hidup dan seterusnya. Sampai waktu saya disampaikan betul-betul saya terharu waktu itu. Dan saya sampaikan kepada jemaah saya, alhamdulillah Allah mudahin yang sempat berinfak ini luar biasa pahalanya. Selama air itu mereka pakai wudhu, mereka pakai sholat, mereka pakai ya mandi, mereka pakai masak, berapa banyak pahala yang didapatkan. Makanya kalau ada proyek-proyek menggali sumur itu lakukan, itu kan, jalankan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami masih menjalankan proyek sumur itu dengan 4,5 juta. Ya, kalau ada di antara anda yang masih berminat untuk ikut, bisa insya Allah hubungin saya nanti setelah taklim. Nanti akan saya alokasikan ke beberapa lokasi dan nanti akan ada laporan dari yayasan yang berbentuk foto daerah mana, siapa saja yang terima, kemudian difoto pada saat penggalian, difoto pada saat diletakkan ya batu-batu semennya, kemudian pada saat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan sekarang kita masih cari memang di daerah-daerah yang terpencil, tapi itu diantaranya, itu termasuk amal jariah yang luar biasa gitu. Baik, begitu pula pada saat kita mengalirkan air ini ya, semua ini berpahala ya. Jadi kita harus tahu dulu satu poin, semua di muka bumi ini apapun yang kita niatkan baik, maka itu bisa masuk dalam kategori hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan itu ada pahala. Misal ada hewan nih, lalu kemudian kita kasih minum. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang sempat turun ke sumur karena hausnya dia di padang pasir dari Bani Israel nih. Dia turun lalu dia minum pakai sepatunya. Begitu hausnya hilang, dia keluar dari sumur, didapatkan anjing, karena hausnya anjing itu sampai lidahnya ngulur ke tanah. Maka dia pun mengatakan, ternyata anjing ini haus sebagaimana saya haus dulu. Lalu dia turun ke sumur, diambil air, diminumkan anjing tersebut. Allah ya memasukkan dia ke dalam surga karena meminumkan air kepada anjing. Itu pahalanya, binatang, gitu kan? Binatang. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pahala, Binatang-binatang yang minum, manusia yang minum. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada dalam hadis Bukhari juga, tidak ada seseorang pun yang menanam sebuah tanaman, kemudian burung, serangga, ya, serangga atau mungkin ulat, gitu kan, manusia yang memakan sesuatu dari pohon tersebut, daunnya kah, buahnya kah, atau orang bernaung di bawahnya karena takut panas, kecuali dia akan dapat pahalanya. Burung hinggap makan sesuatu dari pohon itu dapat pahala. Jadi luar biasa nih. Dalam Islam ini luar biasa kesempatan mendapatkan pahala. Jadi ini luar biasa, jadi sangat luas. Nah, menyiapkan fasilitas untuk makhluk itu adalah pahala yang besar. Tapi sebaliknya, kalau menahan fasilitas itu malah dosa besar. Nggak boleh, gitu kan? Kita punya sumur nih, nggak mau dikasih ke orang lain. Lagi kebetulan kering, nggak boleh ambil, maka pastikan nanti akan jadi masalah tuh. Selain menahan air itu tidak diberikan kepada orang lain yang memang bukan milik dia, kebetulan saja di rumahnya misalnya sumurnya, maka itu sudah dosa besar sendiri. Imam Adzhabi masukkan menahan kelebihan air, orang lagi butuh kita nggak kasih, ini berhubungan terutama dengan masalah ada sumur atau orang memang lagi butuh gitu kan, lagi musim peceli kayak sekarang banyak yang kering gitu. Maka itu dosa besar, dan dipastikan nanti airnya juga akan hilang tuh, akan hilang. Saya diceritakan oleh salah satu kerabat saya di Surabaya waktu itu, dia punya sumur di depan rumahnya. Dia bilang sumur ini nggak pernah kering, subhanallah, biar musim panas. Sampai sumur-sumur tetangga tuh banyak yang kering dan mereka pada ambil di sini. Terus saya tanya, waktu kering itu Anda kasih nggak ke orang-orang? Dia bilang saya bukain agar saya silahkan, dia mau ambil 24 jam silahkan.
Mereka mau ambil silakan karena lagi butuh air. Saya bilang itu rahasianya. Kenapa air ini tidak berhenti? Orang-orang lain pada kering sumurnya, ini enggak. Karena justru berbagi kepada orang lain. Jadi dengan memberikan fasilitas apa yang Allah sebenarnya pinjamkan di muka bumi ini kepada kita, maka berarti kita akan kesempatan mendapatkan pahala. Kalau saya sederhanakan, tunggangin apapun yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala.